Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Sekar Hayu. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, News Point. Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo, secara tegas menyampaikan bahwa UB adalah Universitas Pancasila karena berangkat dari filosofi Prabu Brawijaya saat memimpin Kerajaan Majapahit. Saat itu Majapahit berhasil mengelola kerajaan dan wilayahnya dengan menggunakan nilai kebinekaan dan persatuan. Hal ini disampaikan dalam sambutan pembuka dialog kebangsaan memperingati bulan kelahiran Pancasila yang menghadirkan berbagai tokoh nasional. Universitas Brawijaya sukses menyelenggarakan talk show dialog kebangsaan dengan tema aktualisasi Pancasila, energi pertumbuhan Indonesia. Acara dialog ini merupakan bagian dari festival kebangsaan yang diadakan sebagai peringatan bulan kelahiran Pancasila. Dalam dialog tersebut, Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo, dengan tegas menyampaikan bahwa UB adalah universitas yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Ia menekankan bahwa filosofi Prabu Brawijaya saat memimpin Kerajaan Majapahit menjadi dasar yang kuat bagi Universitas Brawijaya. Diskusi bahwa Universitas Brawijaya itu sangat concern dan tentu kita menjadi universitas yang Pancasilais juga tentunya. Jadi kalau kita berangkat dari nama Brawijaya itu Pak, sedikit ini Brawijaya itu kenapa kita menggunakan Universitas Brawijaya? Karena diantaranya kita memahami filosofi dari kepemimpinan Brawijaya juga, ya, Kerajaan Majapahit pada saat itu. Dan di Kerajaan Majapahit pada saat itu kebinekaan itu sudah ada. Dan pada saat itu negara, dalam konteks ini kerajaan, itu sudah mengakui berbagai jenis agama. Orang yang agamanya berbeda-beda, bahkan penduduk yang agamanya berbeda dengan agamanya raja, dia bisa hidup bersama-sama berdampingan mengelola kerajaan. Dan ini adalah nilai adiluhung yang luar biasa, dan konsep Nusantara tentu dibangun dari rasa kebinekaan yang ada. Bahwa kita akan jadi besar kalau kita unit. Staf khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Romo Antonius Beni Susetio atau yang akrab disapa Romo Beni, memberikan paparan menarik mengenai sejarah lahirnya Pancasila yang diprakarsai oleh Bapak Proklamator Indonesia, Soekarno. Dalam acara talk show Dialog Kebangsaan memperingati bulan kelahiran Pancasila yang digelar oleh Universitas Brawijaya kemarin, Romo Beni mengungkap fakta-fakta sejarah yang belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Romo Beni menjelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak lahir begitu saja, melainkan melalui proses yang panjang dan melibatkan berbagai tokoh penting pada saat itu. Namun, peran Soekarno sebagai pemimpin dan penggerak utama dalam perumusan Pancasila sangatlah signifikan. Romo Beni menjelaskan bahwa Soekarno memiliki visi dan pemahaman yang mendalam mengenai keberagaman dan persatuan bangsa. Soekarno melihat pentingnya memiliki sebuah ideologi yang mampu menjadi pijakan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki latar belakang etnis, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Cara mengatakan Thales. Sejarah yang benar itu bisa dilihat dari rekam jejaknya. Soekarno sejak muda bicara Pancasila, mulai pergulatan pemikiran dengan Cokro Aminoto. Kemudian Soekarno berjumpa dengan Daus Dekker, bicara dengan Kuait Gerjantoro di Bandung. Kemudian dibuang di Indi, dan dia kontemplasi selama 3 tahun di Bawah Pohon Sukun. Dan dia ketemulah dengan Romo-Romo SPD, dan tiap hari ke perpustakaannya. Maka Soekarno menggali nilai Pancasila itu dari Bumi Pertiwi. Maka Kepres tentang lahirnya Pancasila dikatakan
1 Juni, 22 Juni, 18 Agustus, tarian sejarah satu napas. Jadi kalau orang masih menolak hari lahirnya Pancasila, itu berarti goblok permanen. Karena orang yang tidak tahu sejarah, dan itu sejarah, dan anak-anak muda harus paham sejarah. Poin pertama, goblok permanen. Dan itu terjadi. Mengapa terjadi? Karena lewat Nugroho Todhusanto terjadi desukanonisasi. Maka dokumennya menggunakan Yamin. Sedangkan Yamin tidak pernah bicara tentang konsep Pancasila, tapi Yamin seolah-olah membuat naskah itu dari dokumen yang dia curi, dan itulah penemuan Abikusumo. Ada kesaksian Bung Hatta, buku putih, ketika Guntur tanya kepada Bung Hatta, siapa yang melahirkan Pancasila? Bung Hatta mengatakan, Bung Karno. Dan itu ada bukunya. Ada kesaksian Yamin sendiri. Orang-orang nggak baca sejarah. 14 Februari tahun 164, seminar nasional di UGM. Yamin mengatakan, Pancasila dilahirkan. Pemirsa, sebanyak 10 finalis lomba esai dalam rangka Festival Kebangsaan Universitas Brawijaya dalam rangka Bulan Pancasila beradu gagasan. Para finalis tidak hanya menyajikan ide, namun juga inovasi karya yang implementatif bagi masyarakat. 10 finalis lomba esai yang mengusung tema gotong royong, membangun peradaban dan pertumbuhan global ini telah menyisihkan 69 peserta lainnya. Fordima Pelar, Universitas Brawijaya menggelar lomba esai dalam rangka Festival Kebangsaan yang bertepatan dengan Bulan Pancasila. Lomba berhasil menarik partisipasi 69 peserta dan tersaring 10 finalis yang beradu ide-ide inovatif dan implementatif bagi masyarakat dalam presentasi final. Lomba esai ini merupakan salah satu upaya UB untuk mendorong mahasiswa dan masyarakat dalam menggali pemahaman dan mendalami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Melalui lomba ini, UB dapat mendorong semangat kebangsaan dan menginspirasi generasi muda untuk terus berkontribusi dalam membangun Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang kokoh dan inklusif. Diberikan dari Pola Dipa ini, yang pertama adanya forum diskusi, di mana para pengguna dimungkinkan untuk saling berdiskusi, berinteraksi, memberikan pertanyaan, kemudian saling memberikan jawaban. Bisa kita tawarkan pada warga dunia bahwa nilai gotong royong Indonesia itu nilai kebersamaan, rasa memiliki yang sangat kuat terhadap sesama warga, itu menjadi sebuah nilai plus bagi Dr. Andes Abdullah Said, MSI, resmi dikukuhkan sebagai profesor dalam bidang ilmu perencanaan pembangunan via UB. Ia menggagas sebuah model perencanaan pembangunan berbasis pertukaran ekonomi dan sosial untuk mengatasi berbagai persoalan perencanaan pembangunan saat ini. Profesor Abdullah Said berpendapat bahwa pendekatan perencanaan berbasis pertukaran ekonomi dan sosial lebih relevan untuk menghadapi persoalan permasalahan yang ada. Model perencanaan ini mendorong interaksi dan kolaborasi antara berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, lembaga pemerintahan, dan sektor swasta. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan bukan hanya tentang penyusunan rencana administratif, tapi juga memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan. Pengukuhan Profesor Abdullah Said sebagai profesor di bidang ilmu perencanaan dan pembangunan merupakan pengakuan akan kontribusinya yang besar dalam bidang akademik dan pemikiran perencanaan pembangunan. UB berharap bahwa gagasan dan model perencanaan yang diusungnya akan memberikan sumbangan penting dalam mengembangkan paradigma perencanaan yang lebih holistik dan berdampak positif bagi pembangunan di Indonesia. Secara exacting, kondisi sekarang ini tentang perencanaan bangunan di Indonesia
Memang kelihatannya bagus, tapi justru saudara kita semakin prihatin. Kondisi sekarang, perencanaan bangunan sebagai sebuah studi yang berorientasi pada penggunaan segala sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu peningkatan ekonomi, perbaikan sosial, bahkan boleh jadi peningkatan kapasitas politik. Harapannya seperti itu. Kemudian perencanaan itu cenderung menggunakan pendekatan yang kita kenal dengan prosedural, bahkan sekarang lebih dikenal lagi top down, dibandingkan pendekatan substantif yang bersifat bottom up, yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini kami ambil di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Cita-cita para pahlawan kita mendirikan NKRI ini adalah untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat. Kami inspirasi. Pemirsa, berdasarkan kajian-kajian di bidang pemasaran umum dan pemasaran pariwisata, terlihat bahwa konsep relationship quality memiliki peran penting dalam membantu pemasar, terutama pemasar pariwisata, untuk menciptakan hubungan jangka panjang dengan para wisatawan. Hal ini dibahas oleh Profesor Ananda Sabil Hussein SEM.Com PhD dalam orasi pengukuhan gelar profesornya kemarin. Berdasarkan hasil penelitiannya, Profesor Ananda Sabil Hussein telah merumuskan sebuah konsep yang menjelaskan proses terbentuknya loyalitas wisatawan terhadap tujuan wisata. Konsep tersebut diberi nama Experiential Relationship Quality Plus Model. Sebagai konsep yang dirancang untuk memperkaya konsep relationship quality, model ini memberikan beberapa kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pemasaran. Juga menjelaskan bagaimana interaksi antara konsumen yang dapat menghasilkan evaluasi dalam bentuk kepercayaan dan kepuasan. Penelitian ini juga mengantarkan Profesor Ananda Sabil Hussein menjadi Profesor aktif ke-21 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Saat ini, menciptakan loyalitas wisatawan merupakan sasaran strategis yang menjadi prioritas pengelola tujuan wisata dalam rangka meningkatkan keberlanjutannya. Kajian-kajian manajemen pemasaran menunjukkan bahwa memiliki konsumen yang loyal akan memberikan banyak keuntungan bagi organisasi. Hal tersebut dikarenakan konsumen yang loyal akan dengan sukarela melakukan pembelian ulang dan melakukan word of mouth atau getok tular kepada calon konsumen lainnya. Teori relationship quality merupakan konsep yang saat ini telah banyak digunakan untuk menciptakan loyalitas konsumen. Relationship quality merupakan komponen penting dari konsep holistic marketing yang menjadi filosofi dasar dari pemasaran modern yang saat ini telah banyak dipraktekkan. Konsep ini atau teori ini menekankan pada penciptaan hubungan yang berkualitas dengan konsumen sehingga terjalin sebuah hubungan jangka panjang. Berdasarkan relationship quality, kepercayaan dan kepuasan konsumen merupakan faktor penting dalam penciptaan sebuah hubungan yang berkualitas. Peran penting dari kepuasan dan kepercayaan konsumen sebagai elemen dari relationship quality telah banyak dikaji pada penelitian-penelitian pemasaran dan pemasaran pariwisata atau tourism marketing. Kajian-kajian tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi kepuasan dan kepercayaan konsumen, maka akan semakin berkualitas pula lah hubungan yang terjalin di antara konsumen dan pemasar. Penjualan hewan kurban di Kota Malang pada tahun 2023 mulai mengalami peningkatan. Hal ini diakui oleh Ja'far, salah satu pedagang hewan kurban yang membuka lapaknya di kawasan Jalan Panji Suroso. Menurutnya saat ini sudah mengalami peningkatan permintaan hewan kurban baik untuk kambing maupun sapi. Ja'far mengaku sudah menjual lebih dari 70 hewan kurban hingga saat ini.
Mendekati Hari Raya Idul Adha, penjualan hewan kurban mulai marak terlihat di berbagai sudut Kota Malang. Salah satunya di kawasan Jalan Panji Suroso, Kota Malang. Melalui lapak di pinggir jalan, para pedagang menjual kambing dan sapi yang dapat dijadikan hewan kurban. Hingga saat ini, para pedagang sudah mengalami kenaikan permintaan hewan kurban. Para pembeli sudah mulai melihat dan memilih hewan kurban yang ada dikirim ke berbagai masjid dan musola. Kenaikan penjualan ini akan terus berlanjut hingga pada saat Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada akhir bulan Juni. Pak Jafar, yang di lapaknya Pak Jafar ini jual apa aja, Pak? Ya, cuman kambing sama sapi ya. Kambing sama sapi. Harganya Pak, di lapaknya Pak Jafar ini untuk kambing mulai dari berapa sampai berapa? Mulai dari 2,5 sampai 5. 2 juta sampai 5 juta. 500 sampai 5 juta. Sampai 5 juta. Untuk sapinya Pak? Untuk sapinya mulai harga 17 juta. Paling mahalnya? Iya, sampai 25. Sampai 25. Yeah. Ini lokasinya lapaknya Pak Jafar di mana, Pak? Di Araya. Araya, gitu. Di lokasinya di depan Araya gitu, Ya, gitu. depan Araya. Yeah. Di simpang Panji Suroso 1. Simpang Panji Suroso. Yeah. Pak, tren penjualannya Pak sejauh ini gimana Pak? Nanti biasanya itu larisnya di menjelang Idul Adha apa jauh-jauh sudah banyak yang pesan di lapaknya Pak Jafar ini? Sekarang aja udah ada yang laku, mungkin ya alhamdulillah lah. Yang di rumah itu udah laku banyak, ya sekitar 70-an. 70-an udah laku ya? Untuk sapi, terus yang di sini masih laku 2. Pemirsa, mengantisipasi wabah PMK dan LSD yang menyasar hewan kurban, Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengeluarkan Fatwa nomor 34 tahun 2023. Hal ini disampaikan oleh Kiai Haji Asrorun Niam Soleh dari Komisi Fatwa MUI pada webinar di Fakultas Kedokteran Hewan UB. Menurut Niam, fatwa ini merupakan permintaan dari Kementerian Pertanian sebagai panduan bagi masyarakat dalam melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang sehat, aman, dan halal. Wabah PMK dan LSD yang masih menjadi momok bagi peternak sapi menjadi salah satu ganjalan bagi masyarakat dalam memilih hewan kurban pada tahun ini. Untuk memberikan panduan kepada masyarakat, Majelis Ulama Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan mengeluarkan Fatwa nomor 34 tahun 2023. Fatwa ini hampir sama dengan Fatwa nomor 30 tahun 2022 yang dikeluarkan pada tahun lalu sewaktu marak wabah penyakit mulut dan kuku pada sapi. Dengan fatwa ini diharapkan masyarakat memiliki panduan yang jelas sehingga dapat melaksanakan ibadah kurban dengan aman, sehat, dan halal. Ya, sesuai dengan komitmen kita untuk saling bersinergi setelah pembahasan di akhir pekan kemarin ya, kita di Bogor melakukan FGD kemudian pendalaman. Majelis Ulama Indonesia menindaklanjutinya dengan pembahasan dan juga penetapan fatwa terkait dengan hukum dan juga pedoman penyelenggaraan kurban sebagai antisipasi dari wabah atau penyakit ya, tepatnya penyakit LSD dan juga antisipasi terjadinya PPR di hewan kurban. Tanggal 1 Juni kemarin di tengah libur kami rapat dan sudah menetapkan Fatwa nomor 34 tahun 2023. Nanti secara resmi kami kirim untuk bisa menjadi pedoman dan juga panduan dalam rangka sosialisasi lebih awal pedoman keagamaan di dalam penyelenggaraan kurban bersamaan tentu dengan pedoman teknis yang sudah dirumuskan oleh Kementerian Pertanian. Pemirsa, Bank Indonesia meminta kepada masyarakat untuk tidak mudah menyebar data pribadi seperti NIK, nama orang tua, nomor PIN, dan lainnya agar terhindar dari modus pencatutan nama untuk kepentingan investasi bodong. Menurut Hendra dari Bank Indonesia, data pribadi merupakan rahasia setiap warga negara sehingga perlu dilindungi dan tidak dengan mudah menyebarkan kepada pihak lain.
Data pribadi masyarakat seperti tanggal lahir, nomor induk pada KTP, hingga nomor PIN merupakan beberapa hal yang menjadi rahasia bagi warga negara yang memilikinya. Beberapa hal tersebut harus dijaga agar tidak diselewengkan penggunaannya. Dalam berbagai kejadian, banyak warga masyarakat dirugikan karena memberikan data pribadi kepada pihak lain dan kemudian disalahgunakan. Untuk itu, Bank Indonesia aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak gampang memberikan data pribadi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan. Dengan tadi yang disampaikan adalah terkait dengan perlindungan konsumen dan juga kita terkait dengan investasi ilegal. Tadi mungkin kepada masyarakat itu lebih mengenal lagi gitu ya. Harus kita banyak belajar lagi, lebih mengenal lagi terkait dengan investasi itu. Apakah itu benar-benar investasi yang legal, yang diperbolehkan diizinkan oleh OJK atau tidak gitu ya. Nah ini dengan kaitan dengan konsumen, perlindungan konsumen, ya mari kita semuanya gitu masyarakat itu untuk sama-sama mengenali produk-produk dari penyedia jasa pembayaran. Karena di situ ada perlindungan konsumen dari jasa pembayaran. Nah, di situ apa sih yang perlu kita ketahui? Seperti identitas kita, identitas nama, handphone, nomor induk kependudukan, kemudian juga email kita itu harus menjadi hal-hal yang rahasia. Termasuk juga PIN, itu juga menjadi ini. Orang tua kandung itu juga menjadi hal-hal yang perlu dirahasiakan oleh kita semua. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Sekar Hayu dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.